Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 3 Juni tahun 2021. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi, ya Allah Bapa kami di dalam surga, karena tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang awal dan yang akhir, yang telah menciptakan laut, langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan Tuhan yang telah mengerjakan karya penyelamatan bagi dunia ini. Malam hari ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah,
menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Bertahan dalam kebenaran, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bertahan dalam kebenaran adalah sikap hidup yang membutuhkan kesabaran, yang harus kuat. Karena dalam menjalani kehidupan keseharian, tidak sedikit dari kita yang tidak mampu atau tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi mereka yang selalu mengganggu kehidupan kita. Pada bagian ini Rasul Petrus mengajar tentang adanya nyala api siksaan yang datang kepada kita sebagai ujian. Dalam ayat 12 dinyatakan bahwa saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus menjelaskan bahwa ujian yang ia rasakan merupakan bagian dari ujian sekaligus telah mengambil bahagian dalam penderitaan Kristus. Karena itu tetaplah berpegang pada janji Allah, karena sikap seperti itu merupakan bukti bahwa kita adalah anggota rumah tangga Allah yang akan diselamatkan pada hari penghakiman Allah. Bagi Petrus, tetaplah bersuka cita meskipun sering merasakan penderitaan karena percaya kepada Kristus. Sebab jika setia, jika kita bertahan, menderita karena Kristus, maka kepadanya akan dinyatakan kemuliaan saat Kristus datang kembali. Melalui firman Tuhan pada saat ini, Petrus menasihati kita supaya jangan bimbang, sekalipun kita mengalami penderitaan karena Yesus Kristus. Tetaplah bersuka cita dan tetaplah berserah kepadanya. Karena kebahagiaan ada padanya untuk kita. Yang penting, janganlah menderita karena melakukan kejahatan. Tetaplah bertahan dalam kebenaran bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Betapa bersyukurnya kami malam hari ini Tuhan, oleh karena kami punya kesempatan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi bahagian dari orang yang menderita, mengalami penderitaan hanya karena nama-Mu, bukan karena melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapa di dalam surga, hanya oleh kuasa Roh Kudus kami akan sanggup bertahan dalam menghadapi berbagai penderitaan yang kami hadapi dalam hidup kami. Malam ini kami berdoa bersama dengan keluarga kami. Bapa, lindungi. Jadilah kami keluarga yang kuat, keluarga yang setia, keluarga yang terus bertahan di dalam Tuhan. Apapun pergumulan yang kami hadapi, mata kami tetap tertuju kepada sumber kekuatan kami. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa bersama dengan warga jemaat yang mengalami pergumulan. Pergumulan karena ekonomi tidak baik. Sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan yang menetap. Usahanya tidak berjalan dengan baik. Bahkan ada yang sudah sedemikian lama sakit. Sudah sekian lama mengalami tekanan dalam hidupnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mereka dikuatkan dan diberikan kemenangan, bahkan diberikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Berdoa malam hari ini bersama warga jemaat yang sedang menyusun perencanaan, baik itu perjalanan, pekerjaan, pembangunan, pendidikan, bisnis, usaha. Tuhan, jika Engkau berkenan, semuanya pasti terjadi. Berdoa bersama warga jemaat yang merindukan keturunan dan juga pasangan hidup. Beri kesabaran untuk melihat semua peristiwa itu dinyatakan kepada mereka. Berdoa bersama warga jemaat yang sekarang ini sedang mengeluh oleh karena berbagai tekanan yang dialami dalam hidupnya. Kuatkan mereka, Bapa. Terima kasih untuk pengasihan-Mu. Ada begitu banyak berkat-Mu yang kami syukuri dalam hidup kami ini. Bila hidup kami dengan segala perbuatan baik kami yang didasarkan pada iman percaya kepada Yesus Kristus menjadi persembahan dan kesyukuran terbaik kepada Tuhan. Malam hari ini kami berdoa bersama beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya. Saudara Yonatan Kamoda, Ibu Yenini Kopangloro, Triska Junior, Bapak Immanuel Lumba, Joshua Gabriel Unyak, Kisia Yolanda, Rosalinda Payungalo, Ibu Paulina, Agatha Listiani Sakaria. Bapa dalam surga, dengan pertambahan usia ini mereka semakin mengasihi Engkau. Kami doakan bangsa kami, negara kami. Kami doakan persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Program-program kerja baik yang menjadi tanggung jawab majelis gereja, unit kerja, kepanitiaan, maupun oleh pengurus OIG. Semuanya dapat diangkat dan dilayankan dengan baik. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, jaga dan peliharakan kami. Mohon kasih-Mu Tuhan. Jauhlah kami dari roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gereja yang berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Lingkupiku
Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.